Seorang wanita memacari suami orang berstatus teknis di lingkungannya dan menghalalkan segala cara termasuk mengambil harta sang tante. Punya banyak hutang, tak mau membayar, bahkan dirinya menghabisi sang tante. Kejadian ini sendiri terjadi di kota Ulu Selatan, Sumatera Selatan dekat Lampung. Seorang wanita bernama Bidan Betty Bayrun selama ini kerja di puskesmas sebagai bidan. Dikenal sebagai wanita yang ramah, baik, pekerja keras, bahkan dirinya saat menjadi mahasiswa pun bekerja berjualan. Saking kerja kerasnya mendapat perhatian banyak orang dan dikagumi. Punya kehidupan yang sukses, Bidan Betty berkeluarga, namun tak lama suaminya berpulang beberapa bulan lalu hingga Bidan Betty pun hanya tinggal bersama kedua anaknya. Belakangan sang anak pertama menikah, sang anak pertama berprofesi sebagai seorang polisi. Bidan Betty pun tinggal bersama satu anak lainnya, namun dirinya sibuk karena sudah kuliah. Di tengah kesepiannya, Bidan Betty pun selalu mengajak keluarganya kumpul dan termasuk mengajak keluarganya tinggal bersama Bidan Betty. Salah satunya Bidan Betty mengajak Gideon Meldina, 31 tahun, seorang janda dengan 2 anak. Bidan Betty dengan Meldina sepupu dan tante. Meldina sendiri dianggap oleh Bidan Betty sebagai anaknya sendiri, selalu memanjakan Meldina, bahkan Bidan Betty pun cerita tentang apapun keluh kesahnya. Salah satunya saat dirinya mencari orang pintar, Bidan Betty pun bercerita kepada Meldina dan diharapkan dicarikan oleh Meldina. Bukan tanpa alasan mencari orang pintar, Bidan Betty menginginkan tempat kliniknya ramai. Bidan Betty pun ingin ritual seperti itu. Hingga akhirnya Meldina menghubungi Aan, pacarnya sendiri. Aan sendiri bernama Badriansah yang ternyata adalah suami siri dari Meldina. Di tanggal 26 Februari 2019, Bidan Betty dengan Meldina pun bertemu dengan Aan dan Malidon. Bidan Betty dan Meldina pun bertemu dengan Aan dan juga Malidon, anak dari orang pintar. Mereka pergi ke suatu tempat untuk ritual dengan menggunakan mobil Bidan Betty Fortuner. Mereka pun akhirnya pergi bertiga melanjutkan perjalanan tanpa Meldina. Aan dengan Bidan Betty di depan, sementara Marizon di belakang. Setelah berkeliling tak lama, mereka pun menemukan aliran sungai deras. Di sana mereka meminta Bidan Betty untuk membasuh muka dan tak lama Marizon pun memberikan minuman kepada Bidan Betty untuk menuntaskan ritual. Tak lama mereka pun pulang, namun dalam perjalanan Bidan Betty merasa pusing dan ingin muntah. Tak lama Bidan Betty pun minta diantarkan ke rumah sakit untuk perawatan. Namun tanpa disangka Marizon di belakang mendekap Bidan Betty dengan bantal hingga akhirnya Bidan Betty tak bernyawa. Saat itu Bidan Betty tak bisa melawan karena dirinya lemas setelah minum minuman dari mereka. Sadar kalau Bidan Betty sudah tak bernyawa, keduanya langsung membuang Bidan Betty di semak-semak dan tak lama mengambil harta benda Bidan Betty termasuk handphone dan juga uang serta emas. Mobil Bidan Betty dibersihkan lalu ditinggalkan di tempat lain. Sebelum meninggalkan mobil Bidan Betty, keduanya pun mengganti plat mobil Bidan Betty agar tak ada yang mengenali. Usai itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Bahkan Aan pun mengabari Meldina, istri sirinya yang tak lain adalah keponakan Bidan Betty. Ternyata memang semua ini sudah direncanakan Meldina, keponakan dari Bidan Betty sendiri yang menginginkan Bidan Betty tak bernyawa. Karena pasalnya, Bidan Betty kerap menagih utang uang 200 juta yang dipinjam oleh Meldina. Tak hanya itu, Bidan Betty pun kerap menasihati Meldina yang berpacaran atau kini menikah siri dengan suami orang. Meldina sendiri sempat bermasalah dengan suami di pernikahan pertamanya. Usai dirinya cerai, Bidan Betty lah yang menampung, bahkan kini tinggal lama bersama Bidan Betty dan dinafkahi. Anak-anak Meldina pun dirawat Bidan Betty. Entah apa yang membuat Meldina menginginkan menghabisi sang tante terkait permasalahan hutang yang kerap ditagih. Meldina sendiri meminta tolong kepada Aan, suami sirinya, untuk menghabisi Bidan Betty. Mereka bertiga merasa kalau permasalahan ini berhasil, namun tanpa mereka sadari, keesokan harinya, seorang warga menemukan jasad Bidan Betty di semak-semak dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tak lama di tempat yang tak jauh mereka pun menemukan mobil yang dibuang. Mereka pun lapor polisi dan diselidiki. Dari mobil tersebut meskipun plat mobilnya sudah diganti, namun nomor rangka tetap bisa diketahui siapa pemiliknya. Ternyata pemiliknya adalah seorang polisi yang tak lain adalah anak Bidan Betty sendiri. Langsung diusut tuntas, anak dari Bidan Betty datang ke rumah sakit dan memastikan kalau itu jasad sang ibu. Pemberitaan ini pun viral di sosial media hingga akhirnya tetangga Bidan Betty menyadari kalau itu Bidan Betty dan mengajak Meldina datang ke rumah sakit untuk identifikasi korban. Meldina yang saat itu pura-pura mau saja ke rumah sakit untuk melihat kondisi Bidan Betty. Di rumah sakit semua bertemu pihak yang berwajib, semuanya diselidiki termasuk anak Bidan Betty dan para tetangga. Hingga akhirnya tak menunggu waktu lama, pihak yang berwajib tahu siapa pelakunya. Bidan Betty dengan Aan diamankan terkait permasalahan ini, sementara Maldino pun kabur.
Dalam penyelidikan, Meldina dengan Aan mengakui mereka pelakunya dengan alasan mereka kesal kepada bidan Betty yang kerap menasehati terkait pernikahan siri mereka dan masalah hutang yang kerap ditagih. Saat pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, ternyata mereka pun mendapati dengan sang suami Sri Aan menggunakan narkotika jenis sabu dan mereka positif. Mereka pun bahkan mengakui mereka adalah pemakai lama. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan, keduanya divonis 20 tahun penjara. Sementara keluarga dari bidan Betty tak menyangka pelakunya adalah Meldina, keponakan yang sudah dianggap anak. Para tetangga pun menyayangkan. Para tetangga saksi hidup, Meldina diberi kebaikan oleh bidan Betty. Tak hanya Meldina, melainkan kedua anaknya yang dirawat dan dibiayai bidan Betty. Teman-teman, sekian dulu bahasan yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.